kami di channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor, sekolah berprestasi modern terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Baik, nah sekarang kita akan masuki ke narasumber ya, narasumber yang dimana ini sangat penting sekali, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiki, yang dimana kita akan membahas seputar komunikasi, seputar komputer ya, yang dimana dititik beratkan pada internet, jaringan komputer dan sebagainya. Oke, nanti kalian bisa bertanya kalau memang ada yang penasaran, bertanya langsung hubungi lewat WA Pak Kiki ya, di Japri bisa langsung. Jadi pada dasarnya sekolah Infokom ini salah satu sekolah unggulan di bidang komunikasi dan komputer ya. Jadi tidak terlepas dengan jaringan-jaringan internet ya, yang kita gunakan sebagai pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Baik, nah, kita langsung aja ke narasumbernya ya, yaitu guru mata pelajaran TIK ya di SMP Infokom. Baik Pak Kiki, ada sedikit nih ya yang saya tanyakan ya, mungkin ini mengenai masalah internet ya. Internet, apa sih pengertian dari internet itu sendiri? Oke, silahkan Pak Kiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang stay tune atau mengudara pada siang hari ini untuk kelas 8 ya, kelas 8 ya. Jadi untuk pelajaran kali ini saya akan membahas, mereview ulang ya mata pelajaran Teknik Info di mana salah satunya yaitu tentang internet dan jaringan komputer ya. Nah, mungkin internet ini bagi mungkin anak-anak udah nggak asing lagi ya dengan nama internet. Betul, karena kalian tiap hari sudah menggunakan internet dengan media handphonenya ya. Jadi udah nggak asing lagi. Nah, mungkin di sini internet itu apa sih internet ya? Internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Jadi semuanya saling terhubung ya. Misalkan Pak Luki mau di internet mau cari materi atau apa bahasa Sunda, di situ ada, karena di server yang sana sudah disediakan, jadi sudah saling terhubung. Nah, itu internet ya. Jadi untuk internet ini udah nggak asing lagi, kalian pun sudah menggunakan internet. Nah, di sekolah sendiri pun di sini hampir semua kegiatan-kegiatan untuk sekarang ini ya tentunya menggunakan jaringan yang namanya jaringan internet ya. Seperti kemarin PJJ dengan menggunakan Classroom pakai internet, terus kemudian pakai Android juga pakai internet, terus kemudian mendaftar masuk sini juga ada yang menggunakan online juga ada, termasuk juga SPP juga menggunakan internet. Jadi banyak fasilitas internet di sini yang manfaatnya lumayan cukup besar. Nah, seperti itu Pak Kiki. Oke, kan tadi Pak Kiki sudah menjelaskan ya, daripada internet itu salah satu penghubung ya, dengan berbagai macam media ya. Sekarang yang mau saya tanyakan ini internet yang terhubungan dengan jaringan komputer. Bagaimana itu cara menghubungkannya Pak Kiki dengan jaringan komputer itu? Ya, baik. Mungkin kelas 8 sudah tahu ya jaringan internet yang ada di lab terutama di lab 1 dan lab 2 itu antara komputer 1 dengan komputer 2 biar saling terhubung itu dengan menggunakan media kabel ya. Ada yang menggunakan kabel, ada juga dengan menggunakan tanpa kabel dengan wireless. Nah, seperti itu. Menggunakan kabel
ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless. Nah, kira-kira mungkin lebih efisien, efektif mana? Apakah menggunakan kabel, apakah wireless? Nah, di sini alangkah baiknya untuk jaring internet sendiri dengan menggunakan kabel daripada menggunakan wireless. Nah, tentunya di sekolah ini menggunakan dua alternatif. Untuk di jaringan labnya itu hampir semuanya menggunakan jaringan kabel. Kemudian untuk koneksi jaringan internet guru ya di luar maksudnya di luar ini ya, di luar lab itu dengan menggunakan jaringan wireless. Jadi di setiap spot yang ada di SMP Kokom ini ada yang namanya hotspot atau TP-Link-nya. Jadi semua misalkan di radio ini di studio radio ini udah ada jaring internetnya. Ada yang menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan wireless ya. Terus di ruang guru juga ada menggunakan access point atau TP-Link itu ya, itu mereknya TP-Link. Menggunakan wireless atau hotspot. Jadi semuanya bisa terhubung dengan menggunakan kabel, bisa terhubung dengan menggunakan wireless. Oke, mungkin itu salah satunya ya. Jadi internet itu sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ya. Ditunjang oleh jaringan komputer. Nah, sekarang yang mau tanyakan Pak Kiki, di sini kita menggunakan apa ya? Menggunakan jaringan komputernya menggunakan apa? Menggunakan IndiHome atau dan sebagainya? Kalau itu sih saya nggak bisa menyebutkan merek ya, Bro. Iya. Tapi untuk provider kita gunakan yang bagus. Iya. Baru kemarin kita ganti lagi providernya karena provider yang lama itu kurang bagus juga, koneksi internetnya sering putus-putus. Nah, baru mungkin beberapa minggu kemarin kita ganti providernya yang lebih canggih lagi biar koneksi internetnya stabil juga, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya jaringan komputer itu bisa terhubung dengan internet dengan berbagai macam ya, macam, dengan tidak hanya dengan kabel, tapi ada dengan wireless dan sebagainya. Oke, mungkin ada manfaat-manfaat lain di jaringan komputer Pak Kiki selain untuk internet, untuk apa saja itu jaringan-jaringan komputer itu? Di sini untuk manfaat jaringan komputer banyak sekali, Pak ya. Yang pertama di sini disebutkan sebagai pembagi sumber daya. Ya, pembagi sumber daya ini atau disebut dengan sharing resource. Pembagian sumber daya bertujuan agar seluruh program dan peralatan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Contohnya gini, misalkan ada satu buah print, ya, kemudian ada yang pakainya ada beberapa komputer, ya. Jadi di sini semua komputer itu bisa ngeprint langsung tanpa harus ngelokin USB gitu. Oh, gitu. Ya, semuanya karena sudah terhubung dengan jaringan ini disebut dengan pembagian sumber daya. Nah, seperti itu. Yang keduanya sebagai media komunikasi. Nah, ini mungkin sebagai media komunikasi kalian tentunya dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, FB, terus Instagram dan sebagainya digunakanlah sebagai media komunikasi. Tentunya ini manfaat sangat besar ya untuk penunjang komunikasi jarak jauh. Nah, ini juga komunikasi juga nih jaringan radio nih. Kita bisa berinteraksi dengan jarak jauh sekalipun kamu ada dimanapun dengan ada internet. Dari luar negeri pun ini bisa dengerin Pak Luki. Ini gitu. Sudah terhubung ke jaringan internet. Ya. Nah, inilah. Terus kemudian sebagai pengembang dan pemeliharaan, ya. Kemudian sebagai keamanan data, terus kemudian sebagai sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Nah, itu mungkin manfaat jaringan komputer sebenarnya banyak sekali, Pak ya. Nah, tentunya juga ada sisi negatifnya juga banyak. Kalau kita nggak bisa memfilter apa yang ada dalam internet ini juga kita juga bisa bahaya juga. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Jadi bahayanya itu mungkin kebebasan ya, terlalu global gitu ya. Jadi
meskipun ada sensor-sensor tapi suka ada yang lolos ya sedikit-sedikit. Seperti itu ya. Oke. Mungkin jaringan komputer ini sekarang kita lagi mengembangkan ya Pak Kiki ya di SMP Infokom itu. Nanti mungkin ada hal yang baru pengembangannya itu, yaitu absensi dan protokol kesehatan melalui robotik ya. Itu juga mungkin menggunakan komputer ya. Nah, nanti bagaimana itu cara pengoperasiannya nanti Pak Kiki? Mungkin ada gambaran sekarang untuk nanti tatap muka ke depannya. Untuk saat ini tim TPM SMP Infokom sedang merancang ya. Ini baru sekitar 50% ya, 50%. Mungkin ada yang udah kesini sudah bisa melihat di situ ada gerbang, di depan gerbang itu ada gerbang sudah dibuat, ada plang, ada gerbang situ yang fungsinya nanti yang pertama sebagai media informasi. Sekarang di situ ada running text-nya juga ya. Iya. Udah ada. Iya. Ada running text-nya. Kemudian yang keduanya untuk absensi. Nanti kalau kalian masuk nanti absen dulu di situ dengan menggunakan kartu RFID. Jadi kalian tinggal nempelin saja. Nanti akan terhubung ke komputer langsung atau ke server nanti. Kemudian setelah itu nanti di situ juga di gerbang itu juga ada yang namanya pengukuran suhu otomatis. Jadi diukur suhunya secara otomatis dengan alat tersebut. Nah itu mungkin insya Allah pada saat kalian masuk udah ready ya? Udah ready digunakan lah insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah SMP Infokom makin kesini makin mengembangkan teknologi ya, khususnya di bidang IT yang dimana mungkin bisa membantu ya kerja manusia ya, pada intinya mempermudah lah ya, tapi tidak menghilangkan kan Pak Kiki ya, tidak menghilangkan pekerjaan manusia, tidak, hanya mempermudah ya saja. Betul. Terus ada yang terakhir nih Pak Kiki yang mau saya tanyakan ya. Apa saja komponen dasar di jaringan komputer itu, dasarnya gitu, komponennya. Baik, untuk komponen-komponen untuk membangun sebuah jaringan, kemarin juga untuk kelas berapa ya, kelas 9 ya, yang sekarang kelas 9, yang dulunya kelas 8 itu saya perkenalkan alat-alat untuk membangun sebuah jaringan. Ya, tentunya di situ ada kabel, ada apa namanya, ada TP-Link, ada wireless ya, ada wireless atau TP-Link juga. Terus kemudian ada crimping tool, ada jack RJ45 dan sebagainya. Nah, itu adalah alat yang sederhana untuk membangun sebuah komputer. Gimana caranya agar komputer satu dengan komputer dua ini bisa saling terhubung. Nah ini adalah komponen dasarnya yang mungkin kalian bisa lihat searching komponen-komponen dasar jaringan untuk membangun sebuah jaringan itu apa aja sih? Ternyata nggak banyak juga, hampir sama seperti tadi kelas 7 ya. Tadi saya kelas 7 juga sampaikan kalian minimal harus hafal komponen komputer. Kalau kalian ingin menjadi seorang teknisi. Nah di sini kalau kalian pengen menjadi seorang teknisi jaringan komputer, ya minimal kalian harus tahu komponen-komponen untuk membangun sebuah jaringan komputer itu apa sih gitu. Ya, di samping ada crimping tool, terus kemudian ada kabelannya dan sebagainya. Nah itu juga harus kalian tahu. Yang mungkin tadi saya sebutin ya, tahu nama, tahu bentuk, tahu fungsi. Iya. Insya Allah kalian bisa membangun sebuah jaringan. Seperti di kelas 7 juga, tahu nama, tahu bentuk, tahu fungsi komponen komputer, dijamin juga kalian bisa memperbaiki komputer. Nah seperti itu Pak Kiki. Oke, terima kasih Pak Kiki. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Jadi internet ini memang sangat global sekali, bisa membantu, intinya bisa membantu pekerjaan manusia ya. Jadi bukan menghilangkan pekerjaan manusia tapi memperingankan
pekerjaan manusia, yang dimana insya Allah SMP Infokom makin berkembang teknologi, makin mengembangkan segala macam kemudahan buat siswa-siswi SMP Infokom ya. Dan Bapak ucapkan selamat juga kepada anak-anak kelas 7 yang kemarin ikut perlombaan ya Pak Kiki. Ini juga berhubungan dengan internet nih. Ada perlombaan Free Fire katanya. Free Fire itu memang perlombaan game tapi dikelola oleh Dinas Jabodetabek. Alhamdulillah kita masuk 16 besar tapi tidak lolos untuk selanjutnya. Yang mudah-mudahan di tahun-tahun depan kita doakan supaya lebih bersemangat lagi. Dan mungkin nanti Pak Kiki juga akan mengadakan nih ya perlombaan-perlombaan di bidang IT khususnya, dan juga akan ada perlombaan-perlombaan game ya Pak Kiki ya, yang berhubungan dengan internet. Yang mudah-mudahan dari tiap kelas itu bisa membentuk suatu tim yang baik ya. Ini ada manfaatnya juga, game bukan hanya game ya Pak Kiki, tapi mengasah kecerdasan strategi otak itu sendiri. Oke, terima kasih kepada narasumber Bapak Fikriansyah Eskom yang dimana sudah memberikan penjelasan tentang mengenai internet khususnya untuk kelas 8. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara mendengarkan sebuah lagu dari Ungu ya, yang judulnya Sayang. Oke, selamat mendengarkan untuk siswa-siswi SMP Infokom Bogor.